Teka-teki soal masa depan Andreas Pereira akhirnya terjawab sudah. Setelah menanti cukup lama, masa depan Pereira akhirnya menemui kejelasan. Manchester United telah mengonfirmasi bahwa pemain berusia 25 tahun tersebut akan menghabiskan musim 2021-2022 di Brasil bersama Flamengo. MU tidak memberikan penjelasan detail soal pinjaman Pereira. Namun menurut informasi dari jurnalis asal Italia Fabrizio Romano, kesepakatan yang dicapai oleh kedua tim terkait pinjaman ini tidak melibatkan uang. Tetapi Manchester United sepakat untuk berbagi tanggungan gaji Pereira dengan Flamengo. Flamengo juga diberikan opsi pembelian ketika masa pinjaman berakhir pada tahun 2022 mendatang dengan harga 20 juta euro saja. Terakhir adalah kesepakatan terkait penjualan di masa mendatang. Seandainya Flamengo mengaktifkan klausul pembelian Pereira, maka Manchester United berhak atas 20% dari pendapatan Flamengo kalau sewaktu-waktu memilih menjual Pereira ke klub lain. Arsenal sudah mendatangkan 5 pemain baru pada bursa transfer musim panas ini. Kalau dihitung-hitung, Arsenal sudah mengeluarkan uang 147 juta euro untuk mendatangkan 5 pemain baru tersebut. Dengan Ben White jadi pemain termahal mereka di musim panas ini usai direkrut dengan harga 58,5 juta euro dari Brighton. Jumlah pembelian mereka sejauh ini sangat berbeda jauh dengan penjualan. Arsenal baru mengeruk keuntungan dari kepergian Joe Willock yang dibeli Newcastle dengan harga 29,4 juta euro. Pemain lainnya antara dipinjam atau kontraknya telah berakhir. Namun Arsenal nampaknya tidak ingin berhenti sampai di sini. Arteta selaku pelatih mengatakan kalau manajemen tim masih punya urusan dalam hal jual beli pemain sebelum bursa transfer ditutup. Masih ada 11 hari lagi dan kami masih punya urusan yang harus dilakukan. Akan ada pemain di dalam klub dengan cara skuad ditata yang bakalan kesulitan mendapatkan waktu bermain, ujar Mikel Arteta sebagaimana dikutip dari Metro. Saat ini hubungan Ilaix Moriba dan Barcelona tengah memanas. Lewat Joan Laporta, klub mengonfirmasi mencoret nama Ilaix Moriba dari skuad utama. Moriba pun harus turun ke Barcelona B dan sama sekali tidak dimainkan. Manchester United pun melirik Moriba sebagai pengganti Paul Pogba musim depan. Namun sebagaimana dikutip dari Marca, pihak MU pasif dalam perburuan jasa Moriba. Sedangkan klub lain yang juga meminatinya yakni RB Leipzig dari Jerman sudah melakukan kontak awal dengan Barcelona. Die Roten Bulan menjadi klub pertama yang mendaftarkan minatnya pada Barcelona untuk Moriba. Hanya saja Leipzig belum membuat tawaran resmi. Runner-up Bundesliga musim 2020-2021 itu menjalani komunikasi informal dengan Barcelona untuk bertanya soal situasi sang pemain. Ilaix Moriba sendiri sempat dibanderol 60 juta euro oleh Barcelona. Namun situasi terkini membuat harga pemain 18 tahun itu turun secara signifikan. Harga jual Moriba pun kini hanya berada pada kisaran 15 juta euro saja. Semenjak bursa transfer dibuka, AC Milan diketahui berburu bek kanan baru. Stefano Pioli merasa sektor tersebut kekurangan amunisi sehingga ia berencana untuk menambah armada. Beberapa hari terakhir perburuan bek kanan Milan mengerucut ke satu nama. Rossoneri diberitakan ingin memboyong Alessandro Florenzi. Rumor itu pun resmi jadi kenyataan pada hari Sabtu 21 Agustus kemarin. AC Milan resmi memboyong Florenzi dari tim ibu kota Italia itu. Menurut rilis resmi AC Milan, Florenzi tidak dibeli langsung secara permanen. Mereka meminjam sang bek dari AS Roma. Durasinya pun cukup singkat, yaitu selama 1 tahun. Di akhir masa peminjaman, Milan memiliki opsi untuk mempermanenkan sang bek dari Roma. Dengan ini, Florenzi resmi jadi rekrutan ke-7 AC Milan di musim panas ini. Sebelumnya, Milan sudah mendatangkan 5 pemain secara permanen. Milan juga mengonfirmasi nomor punggung mana yang akan dikenakan Florenzi. Pemain timnas Italia itu bakal mengenakan nomor 25. Sejak akhir musim 2020-2021 kemarin, sudah banyak berhembus kabar bahwa Cristiano Ronaldo bakal cabut. Ia dikabarkan kurang senang di Juventus sehingga ia ingin mencari klub baru. Sempat tenggelam selama Euro, rumor kepergian Ronaldo itu pun kembali merebak beberapa pekan terakhir. Ia dirumorkan akan hengkang, di mana PSG dan Manchester City dirumorkan ingin mengangkutnya. Namun Massimiliano Allegri memastikan bahwa kabar itu hanya hoaks belaka.
Saya sudah membaca rumor-rumor itu di media, ujar Allegri sebagaimana dikutip dari Gol Internasional. Menurut Allegri, semenjak ia kembali ke Juventus, Ronaldo sama sekali tidak pernah minta dijual. Ia mengatakan sang pemain sangat antusias untuk bertahan di Juventus pada musim panas ini. Rumor Daniel James akan pergi dari Manchester United nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Beredar kabar bahwa James akan pergi dari MU jelang penutupan bursa transfer. Ada sejumlah klub IPL yang dikabarkan tertarik untuk mendapatkan jasanya. Namun kini The Athletic mengklaim bahwa fans MU bisa bernafas lega. Pasalnya James tidak akan dilepas di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Solskjaer sama sekali tidak merestui kepergian James. Meski sang winger musim lalu jarang jadi starter, namun Solskjaer menyukai permainannya. Ia juga menilai sang winger punya etos kerja yang sangat bagus. Solskjaer meyakini bahwa James bisa bersinar di musim ini sehingga ia ogah untuk melepasnya. Alasan lain mengapa Solskjaer ogah untuk melepas James karena saat ini ia kekurangan stok winger kiri. Ini dikarenakan Marcus Rashford masih mengalami cedera, di mana ia diperkirakan baru comeback di akhir Oktober nanti. Itulah mengapa James sangat dibutuhkan, karena mulai September nanti jadwal Manchester United kian padat. Aymeric Laporte merupakan salah satu back top yang dimiliki oleh Manchester City. Ia sudah menjadi andalan di lini pertahanan City sejak direkrut dari Athletic Bilbao. Namun di musim panas ini, beredar kabar bahwa Laporte bakal cabut dari City. Juventus dan Real Madrid pun dilaporkan ingin mendapatkan jasa sang bek di musim panas ini. The Daily Mail mengklaim bahwa Manchester City siap untuk menjualnya. Menurut laporan tersebut, City sudah siap berpisah dengan Laporte. Ini disebabkan City tengah butuh tambahan dana. Mereka ingin mendapatkan jasa Harry Kane untuk memperkuat tim mereka. Masalahnya, Kane memiliki harga yang sangat tinggi, yaitu sekitar 150 juta pound sterling, dan dana City tengah kurang. Jadi mereka harus mencari tambahan dana, di mana Laporte menjadi salah satu pemain yang bakal dijual City. Namun kabar buruknya bagi Juventus dan Real Madrid, Laporte tidak dilepas dengan harga yang murah. Pihak City diberitakan membandrol sang bek di angka 60 juta pound sterling. Itu dikarenakan kontrak Laporte di City masih cukup panjang. Selain itu, ia juga masih berada di usia yang prima, sehingga City menilai wajar jika sang bek dijual di angka yang mahal. Liverpool meraih kemenangan 2-0 atas Burnley dalam lanjutan Premier League. Duel Liverpool versus Burnley di pekan kedua Premier League digelar di Anfield, Sabtu 21 Agustus 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat. Meski Liverpool tampil dominan, Burnley juga sempat memberi ancaman di babak pertama. Diogo Jota kemudian membuka keunggulan Liverpool pada menit ke-18, di mana Jota saat itu menanduk bola umpan dari Kostas Tsimikas. Di babak kedua, Liverpool menciptakan sejumlah peluang untuk mencetak gol. Tuan rumah pun kemudian menambah keunggulan lewat tendangan Sadio Mane pada menit ke-68. Dengan kemenangan ini, Liverpool melanjutkan start sempurnanya di Premier League 2021-2022. Pekan lalu, Liverpool juga menang atas Norwich City dengan skor 3-0. Berkat hasil ini, Liverpool untuk sementara memuncaki klasemen Liga Inggris dengan 6 poin. Sedangkan Burnley masih berada di posisi ke-17 dengan 0 poin. Manchester City langsung bangkit di pekan kedua Premier League usai dikalahkan Tottenham Hotspur. Diwarnai gol debut Jack Grealish, Citizens menang 5-0 atas Norwich City. Pada pertandingan yang dihelat di Etihad Stadium, Manchester City tampil dominan dengan 16 peluang, 4 diantaranya on goal dan berbuah gol. Sementara Norwich cuma diberi satu kesempatan melepaskan tembakan. Unggul 2-0 di babak pertama lewat gol bunuh diri Tim Krul dan Jack Grealish. City memperbesar keunggulan di babak kedua lewat gol-gol dari Aymeric Laporte, Raheem Sterling, dan Riyad Mahrez. Manchester City pun meraih kemenangan perdananya musim ini sekaligus naik ke posisi kelima klasemen dengan 3 poin. Sementara Norwich berada di dasar klasemen dengan poin 0 dan sudah kebobolan 8 gol.